mulai sekolah minggu, kita akan mempersiapkan Alkitab, lembar pelajaran, dan persembahan. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Bernika Olivia Tamara di Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Gedung Mundu. Hari ini kita akan bersekolah minggu kembali. Apakah teman-teman masih semangat? Kalau masih semangat, mari kita bernyanyi Berani Tampil Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersekolah minggu. Tuhan berkati agar sekolah minggu ini boleh lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, jika kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Apakah teman-teman masih bersuka cita? Dan kita akan bernyanyi Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Aku jadi berkat, sepanjang
Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku jadi berkat. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua mau jadi berkat. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku jadi berkat. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku jadi berkat. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Nina. Selamat baca firman Tuhan. Hai anak-anak Indria dan Pratama, bertemu lagi dengan sekolah minggu online hari ini ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kali ini Bu Nina mau cerita tentang keluarga yang memberkati. Ayo memberi, jangan pelit. Tapi sebelumnya kita berdoa untuk firman Tuhan terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus berkati dan berikan kami pengertian saat kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, apa yang akan kalian lakukan jika suatu ketika teman kalian datang dan meminta pertolongan atau sesuatu barang, bisa makanan, minuman, atau barang yang lainnya kepada kalian? Kalian akan memberikan atau akan bersikap pelit? Pelit adalah tidak mau memberikan pertolongan atau suatu barang kepada orang lain yang membutuhkan, padahal kalian punya barang itu. Itu namanya pelit dan itu sikap yang tidak baik. Kali ini Ibu Nina mau ajak kalian untuk mendengar dan melihat sebuah cerita firman Tuhan dalam Alkitab tentang sifat pelit. Yuk kita lihat sama-sama ya. Cerita firman Tuhan diambil dari 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai 44. Di daerah Moan ada suami dan istri bernama Nabal dan Abigail. Mereka adalah orang yang sangat kaya dan memiliki banyak sekali kambing dan domba. Bapak Nabal memiliki gembala yang selalu mengembalakan kambing dan dombanya. Kebetulan waktu itu ada Daud dan orang-orangnya berada di tempat para gembala mengembalakan kambing domba milik Bapak Nabal. Daud dan orang-orangnya pun ikut menjaga kambing domba milik Bapak Nabal. Suatu hari, Bapak Nabal pergi ke Karmel melihat pengguntingan bulu-bulu dombanya. Wah, dia sangat senang karena dia mendapatkan banyak uang dari hasil pengguntingan bulu-bulu dombanya itu. Di sisi lain, Daud dan orang-orangnya sedang kehabisan bekal makanan dan minuman. Daud akhirnya menyuruh orang-orangnya pergi menemui Nabal untuk meminta makanan dan minuman. Karena bagaimanapun mereka sudah bekerja membantu menjaga kambing domba milik Bapak Nabal. Meskipun Bapak Nabal orang yang sangat kaya dan mendapatkan uang yang banyak dari hasil pengguntingan bulu dombanya,
Tetapi karena pelit, dia tidak mau memberikan makanan dan minuman kepada orang-orang yang tidak dia kenal. Orang-orang itu kembali kepada Daud dan memberitahukan hasil pertemuannya dengan Nabal. Daud yang merasa diperlakukan tidak adil, akhirnya memutuskan akan menyerang Nabal. Salah seorang pelayan Nabal mengetahui hal itu, kemudian pergi menemui Abigail, istrinya Nabal. Dia menceritakan semua yang sudah terjadi. Dia mengatakan bahwa perkataan Nabal membuat Daud marah dan akan menyerang kita. Padahal Daud dan orang-orangnya itu sudah berbuat baik kepada kita. Siang dan malam mereka berjaga di sekeliling para gembala beserta kambing dan domba, sehingga tidak ada satupun kambing domba yang hilang atau dimakan binatang buas. Istri Nabal akhirnya memutuskan pergi menemui Daud sambil membawa makanan dan minuman yang cukup banyak. Selain memberikan makanan dan minuman, istri Nabal pun meminta maaf dan memohon supaya Daud menghentikan niatnya untuk membunuh Nabal yang sudah pelit dan berlaku tidak adil terhadap Daud dan orang-orangnya. Daud dan orang-orangnya mengucapkan terima kasih kepada istri Nabal dan memutuskan tidak akan membunuh Nabal. Akhirnya Nabal mengetahui kebenaran cerita dari istrinya. Bapak Nabal jatuh sakit selama 10 hari dan akhirnya mati. Nah, kita sudah menonton cerita firman Tuhan ya anak-anak. Apa yang kalian pelajari? Apa yang kalian dapatkan dari cerita itu? Ternyata pelit adalah sikap dan sifat yang tidak baik. Tuhan juga tidak senang terhadap anak-anak yang pelit. Kalau kalian memang memiliki dan ada orang lain yang membutuhkan, kalian harus memberi kepada orang itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan adalah anak-anak yang murah hati. Mulai dari sekarang, mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang murah hati. Orang-orang yang murah hati dikasihi Tuhan dan akan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Yuk, kita mau ayat hafalan. Untuk kelas Indria, ayat hafalan diambil dari Lukas pasal 6 ayat 35 dalam Alkitab terjemahan baru ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, untuk kelas pertama, kalian bisa melihat ayat hafalan kalian di dalam lembar pelajaran yang sudah kalian terima dari gereja. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita Alkitab dan sekolah minggu hari ini. Biar kami mulai dari sekarang bisa menjadi anak-anak yang murah hati. Berikan kami hati yang mau, hati yang rela untuk memberikan apa yang kami punya kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Nina atas penyampaian baca Alkitabnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan baca firman. Tuhan, berkati kami agar kami boleh menjadi anak yang pandai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa teman-teman. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.